Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran informatika. Di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan saat menggunakan komputer. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, materi hari ini permasalahan saat menggunakan komputer, di mana terdapat di dalam kompetensi dasar 3.2.2 ya, mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Nah, seringkali kita menemukan masalah saat menggunakan komputer, entah itu laptop tiba-tiba jadi lemot, terus kursor mouse tiba-tiba tidak terdeteksi, atau bisa juga tiba-tiba komputer atau laptop itu mati secara mendadak gitu. Nah, berikut kita sedikit menjelaskan mengenai permasalahan dalam menggunakan komputer tersebut ya. Nah, komputer lambat bekerja. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan komputer lambat bekerja. Nah, bisa kalian lihat di antaranya itu yang pertama bisa kekurangan memori ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak program pengaman komputer. Nah, ini biasanya di beberapa orang itu memasang program pengaman komputer atau antivirus itu lebih dari satu biasanya. Nah, itu bisa juga menjadi indikator penyebab komputer lambat bekerja ya, terlalu banyak program pengaman. Nah, terus kemudian yang ketiga, terserang oleh virus. Nah, ini yang sangat rentan sekali, entah itu virus dari internet langsung atau dari flash disk ya. Nah, ini yang sering pakai flash disk hati-hati, apalagi sering main ke warnet ya. Jangan sembarangan mencolok flash disk di warnet, karena sepengalaman saya pribadi kebanyakan virus itu kalau di flash disk dari warnet ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di beberapa laptop teman sendiri gitu. Nah, yang keempat itu penyebabnya mengalami overheat ya, atau terlalu panas. Biasanya komputer kalau dipegang bagian bawah itu pasti panas. Nah, ini kalau misalkan panasnya sudah melebihi batas normal, nah maka komputer akan melambat ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah masalah dari hard disk itu sendiri ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena
Harddisk itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu bisa karena harddisknya sudah tinggal sedikit lagi kapasitasnya, atau harddisk itu bisa juga yang terfragmentasi, kemudian bisa juga harddisk yang sudah lama sehingga kecepatan putarannya itu menurun ya. Nah, harddisk yang sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nah itu pasti putaran piringannya itu menurun. Kemudian yang terakhir itu yang berikutnya harddisk error. Nah, ini atau bisa juga disebutnya bad sector ya. Nah, ini kalian kalau udah harddisknya bad sector itu ya harus diganti. Kecil kemungkinan kalau diperbaiki itu bisa kembali normal ya. Lebih baik langsung diganti saja. Nah, kemudian yang keenam, nah itu ada temporary file itu membengkak ya. Membengkak di sini bukan tubuh gitu ya, kayak jadi membesar. Membengkak ini ya karena temporary ini seperti sampah gitu ya, yang makin menumpuk. Nah, makin menumpuk itu menambah beban kerja dari komputer itu sendiri. Nah, nanti kita juga akan coba ya cara untuk membersihkannya dengan cara saya sendiri gitu. Nanti kita praktekkan ya langsung di sini. Nah, kemudian yang ketujuh itu banyak startup program yang aktif ya. Nah, nanti kita juga bisa lihat ya cara ngecek startup yang aktif itu di mana gitu. Nah, kalau startup ini biasanya kalau antivirus Semadap itu pasti pas komputer dinyalakan, pas masuk ke desktop itu pasti muncul loading Semadapnya. Nah, itu bisa kalian disable ya atau diberhentikan. Nah, semakin banyak startup program yang aktif ya pasti membuat komputer yang melambat gitu ya. Nah, kemudian, nah ini solusinya supaya komputer tidak lambat bekerja. Yang pertama, kalian bisa menambah memori. Kemudian, yang kedua, bisa memasang satu saja antivirus yang paling terbaik gitu, yang paling bagus, yang menurut kalian bagus yang mana gitu. Jangan semua dipasang gitu ya. Pilih salah satu saja. Kalau saya sih lebih sukanya pakai Semadap gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang pakai AVG atau bawaan komputer itu sendiri gitu. Itu selera masing-masing lah kalau antivirus ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika komputer itu sudah terjangkit virus ya segera mungkin bersihkan ya, bersihkan dari virus gitu. Kalau misalkan tidak bisa dibersihkan atau virusnya bandel ya mau nggak mau harus jalan terakhirnya itu harus diinstal ulang komputernya seperti itu. Kalau install ulang saya rasa file-filenya masih bisa diamankan ya kalau tidak disimpan di C, local disk C ya. Nah, kalau semua file disimpan di situ, maka otomatis pas install ulang akan hilang gitu. Atau bisa juga memformat harddisk. Nah, pasti mau disimpan di local disk C, local disk D atau lokal-lokal yang lainnya itu pasti hilang kalau di format harddisknya. Nah, kemudian yang keempat, nah
apabila terjadi overheat atau overheat ya, atau terlalu panas pada prosesor, kalian juga bisa menggunakan cooler master ya. Banyak lah biasanya yang kipas-kipas di bawah tuh kalian bisa pakai juga itu, mau yang kipasnya 2 1 ya, selera lah itu mah ya. Kemudian yang kelima, melakukan defragmentasi pada harddisk ya. Nah, kenapa? Supaya susunan data dalam harddisk itu tetap rapi gitu, tidak error atau tidak acak-acakan. Nah, selain itu juga melakukan defrag juga itu secara otomatis melakukan fix terhadap error di harddisk ya. Nah, terus kemudian apabila ruang harddisk sudah minim, nah lebih baik upgrade harddisk ke yang lebih besar, misalkan 2 tera gitu, atau 1 tera seperti itu. Kalau kapasitasnya sudah merah gitu ya, indikatornya pasti kalau penuh itu merah rata-rata. Nah, kemudian yang keenam, nah itu bersihkan temporary file ya, kalau misalkan sudah menumpuk. Biasanya kalau jarang dibersihkan itu sampahnya bisa mencapai gigabyte ya. Nah, makanya harus sering-sering membersihkan ya, minimal sebulan sekali seperti itu. Kemudian yang ketujuh, nah ini disable startup yang tidak perlu ya. Kalian juga bisa mendisable atau menonaktifkan startup yang tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian komputer macet total. Nah, ini ada penyebabnya, bisa motherboard rusak, bisa juga power supply ya yang menyebabkan komputer itu mati. Nah, motherboard rusak itu listrik yang tidak stabil yang masuk ke motherboard ya. Jadi kalau misalkan listriknya nggak stabil turun naik gitu, pasti itu merusak sistem yang ada di motherboard ya. Nah, jika motherboard itu sudah rusak, maka otomatis akan mengeluarkan dana yang cukup lumayan lah ya kalau misalkan kalian pengen ganti motherboard. Tapi saran saya, jika motherboard sudah rusak, lebih baik kalian ganti laptopnya saja atau komputernya saja, karena motherboard itu harganya lumayan lah ya. Nah, kemudian power supply. Nah, ini power supply itu merupakan sumber tegangan atau penghantar arus listrik yang akan disuplai ke perangkat hardware komputer. Nah, jadi power supply masuk ke motherboard. Kalau misalkan listriknya lagi turun atau lagi naik, lagi tinggi gitu, tiba-tiba tinggi, pasti merusak motherboard ya. Nah, apabila power supply tidak bekerja dengan baik, nah secara otomatis itu komputer tidak bisa menyala ya kalau komputer personal ya. Tapi kalau laptop sih tanpa dicolok juga ada baterainya soalnya gitu. Nah, ini khusus untuk komputer personal ya. Nah, ini kerusakan pada power supply itu umumnya disebabkan oleh tadi arus listrik yang tidak stabil. Nah, untuk mencegahnya, nah kalian bisa menggunakan stabil listrik atau stop volt agar sumber listrik lebih stabil, atau bisa juga stabilizer ya, seperti itu. Nah, cara-caranya apabila kalian komputer kalian mendadak mati itu, tiba-tiba mati. Nah, yang pertama, kalian periksa soket listrik
dan stekernya. Itu cara mengujinya itu pakai alat tes pen ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa juga periksa kabel CPU-nya. Itu yang tersambung ke kabel power supply. Nah, itu kalian cek. Apabila kabelnya terjadi kerusakan, kalian coba cek dengan kabel yang lain. Apakah terjadi yang sama atau beda. Nah, kemudian periksa semua koneksi kabel power supply. Nah, terdapat beberapa kabel koneksi berasal dari power supply yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pastikan kabel terpasang dengan benar dan tidak ada yang longgar. Jika kalian eh, sering buka atau sering bongkar CPU, itu pasti ada power supply, terus ada kabel beberapa warna ya. Nah, kemudian, jika komputer mati karena motherboard rusak, nah langsung saja kalian bawa ke tukang servis ya. Atau nggak mau pusing nih, kalian langsung eh, ganti laptop saja gitu. Nah, kemudian jika komputer mati karena power supply rusak, nah, yang perlu diganti adalah power supply-nya itu sendiri ya. Nah, gunakan juga penstabil listrik, yaitu tadi ya, stabilizer atau stop volt ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang berulang. Nah, tadi saya coba jelaskan sedikit ya yang cara mendisable startup. Nah, kalian klik kanan di bagian task manager nih, yang taskbar ya, ini kalian klik kanan, kemudian task manager. Nah, di situ ada proses, performa, aplikasi story. Nah, ini pilih yang startup. Nah, di sini status yang aktif saat komputer menyala itu, nah yang enable ya, yang disable itu tidak aktif. Nah, caranya kalian klik kanan, mau di aplikasi apa yang akan di disable, terus kemudian pilih yang disable, seperti itu ya, kalian pilih aja. Nah, kemudian untuk yang tadi membersihkan temporary file, nah, kalian bisa menggunakan kombinasi logo Windows kemudian R. Nah, ya, logo Windows kemudian R, kalian ketik temp ya, TEMP, kemudian enter. Nah, ini adalah temporary yang ada di komputer ya. Biasanya kalau jarang dibersihkan itu pasti banyak sekali, ini ada ratusan, biasanya ada mungkin hampir 1000 kalau jarang dibersihkan ya, ribuan ya. Kalian tinggal klik Ctrl A, Ctrl A, kemudian untuk menghapusnya klik Shift kemudian del. Shift del, kenapa harus Shift del? Karena untuk menghapus secara permanen, seperti itu ya. Nah, biasa saja. Nah, jika seperti ini, kalian checklist do this for all current item, kemudian skip. Sudah selesai. Nah, temporary file-nya tinggal beberapa saja. Seperti itu kira-kira ya. Nah, yang kedua,
Sama satu lagi adalah kalian tinggal menambahkan icon persen di depan dan di belakang huruf temp ya. Terus kemudian kalian enter. Nah, kalian akan masuk ke sini sama seperti tadi. Untuk menghapusnya Ctrl A atau Ctrl A, kemudian Shift Del. Nah, lihat ada 85 item ya. Ya saja, kemudian seperti tadi di checklist, kemudian di skip. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk menghapus temporary file menurut saya pribadi. Tapi kalau kalian ada cara lain, nah silahkan ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, blue screen. Nah, ini notifikasi yang akan muncul ketika laptop kalian sudah error atau sudah tidak sanggup atau mati mendadak gitu ya. Biasanya muncul seperti ini. Nah, ini disebutnya adalah blue screen ya, karena layarnya biru dan ada huruf-huruf bahasa Inggris. Nah, seperti itu, ada kodenya juga, kode error. Itu menandakan bahwa kode tersebut error di bagian ini atau di bagian yang lain gitu. Nah, blue screen of the dead atau BSOD ya, itu merupakan suatu notifikasi dari sistem operasi, nah khususnya Windows, ketika terjadi error pada sistem dan tidak bisa merecovernya atau memperbaikinya. Nah, maka muncul notif seperti ini ya. Nah, penyebab terjadinya blue screen, nah ini tadi ada beberapa kode ya yang digambar tadi, itu yang 0x000E2 dan seterusnya gitu. Nah, ini ada maksud tersendiri ya memunculkan kode tersebut. Nah, bisa kalian lihat tuh yang pertama kode 0x00A ya, penyebabnya nah itu ketidakcocokan driver hardware yang terinstall di komputer, kemudian VGA card yang belum terinstall atau tidak cocok VGA cardnya, kemudian driver audio card tidak cocok juga. Kemudian yang kedua, kode 24 dan 23 itu penyebabnya kerusakan di partisi atau file system. Nah, namun bukan berada di hard disk ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kode 7F, itu kode belakangnya ya. Nah, penyebabnya itu overheat, overclocking yang berlebihan, kemudian prosesor yang korup, kemudian BIOS yang korup ya. Nah, kemudian nah, yang keempat ada database error, itu slot atau memori atau RAM terdapat kerusakan. Yang kelima, nah, page fall in non page area, itu terjadi kerusakan pada hardware ya, utamanya pada RAM, VGA, dan memori prosesor. Kemudian yang keenam, enable boot device. Nah, penyebabnya bisa disebabkan oleh posisi jumper pada hard disk yang salah, lalu bisa juga karena driver IDE controller yang salah dan virus boot sector ya. Kemudian yang ketujuh ada video driver init failure. Nah, ini penyebabnya terjadi kesalahan pada instalasi driver VGA ya. Kemudian ada bad pull color, nah kesalahan pada instalasi OS yang terjadi pada Windows XP. Nah, ini biasanya kalau Windows XP munculnya, kalau error ya, munculnya bad pull color. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi blue screen tersebut? Nah, ini solusinya ya. Kalian lihat tuh, pastikan install driver hardware sesuai ya. Kemudian copot dan pasang ulang VGA card, audio card, dan jangan lupa pastikan terpasang dengan benar. Coba
Kemudian yang kedua, coba periksa apakah kabel SATA atau IDE hard disk telah terpasang dengan benar dan cek partisi dengan CHKDSK gitu. Nah, kemudian kalian bisa mematikan atau men-shutdown komputer terlebih dulu, kemudian cek sistem pendinginnya bekerja dengan baik apa tidak gitu. Nah, jika bermasalah, coba tambahkan komponen pendingin yang lain. Nah, kemudian yang keempat, periksa atau ganti RAM dengan yang baru jika terjadi error di RAM. Nah, kemudian yang kelima, periksa kondisi kabel IDE ya, bersihkan virus pada boot sektor atau atur kembali jumper pada hard disk. Nah, kemudian yang keenam, install ulang driver VGA kalian ya. Nah, pastikan driver yang sudah terupdate. Kemudian, pastikan kaset CD installer tidak rusak atau korup ya. Cara terakhir untuk memperbaiki blue screen adalah dengan menginstal ulang komputer kalian. Nah, itu cara terakhir ya. Jika terjadi blue screen terus-menerus ya. Kalau sesekali sih nggak masalah. Kalau terusan blue screen ya kalian harus menginstal ulang komputernya. Karena terdapat kesalahan atau error di komputer kalian. Nah, pastikan juga CD Windows atau ISO tidak korup ya. Nah, jika setelah ISO ulang masih tidak berhasil, nah kemungkinan kerusakan ada pada hardware-nya seperti itu. Terima kasih. Sekian video materi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan WA saja atau japri saja. Terima kasih sudah menyimak video materi hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa terus belajar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.